kebangkitan Anda yang terpenting di dunia ini. Apa sebab Allah itu kok membangkitkan? Ayat liyajziyalladzina amanu, ini ada asbabun nuzul. Mengapa Allah kok membangkitkan Anda? Bahasa hakikat, mengapa ruhaniyahmu itu kok dikeluarkan Allah dari belenggunya hawa nafsu? Mengapa? Apa asbabun nuzulnya? Kok satu sisi itu kok gak disadarke, gak dikeluarkan Allah dari belenggunya hawa nafsu, kok satu sisi ada hamba yang diselamatke atau dikeluarkan dari belenggunya hawa nafsu. Asbabun nuzulnya, sebabnya Anda alladzina golongane wong akeh yastamiuna kang padha ngrungu sapa ladzina alqaula ing wejangan dina tauhid. Sebab Anda gelem ngrungokno lan gelem nampa ajaran-ajaran Rasulullah di jalur dina tauhid ini. Wa yattabi'una ahsanahu, dan Anda mau untuk mengamalkannya, mengikuti apa petunjuk yang ada di dalam kaul atau wejangan-wejangan itu. Nggak diem, nggak difahami tok, tapi diamalkan, dipraktekkan. Bentuk praktek Anda inilah yang kami sebut sebagai khalwat dengan sistem zikir sirul asrar. Di setiap saat dan waktu, artinya tidak memandang waktu, tidak memandang keadaan, sekalipun wong wedok orang perempuan dalam kondisi haid tetap wajib zikir sirul asrar. Ada yang tanya, saya di WC boleh Gus zikir sirul asrar? Wajib. Jangankan di WC, wong haid itu boleh kok. Karena zikir itu bila suarin, bila sautin, wa kalamin, wa lafdin. Nggak ada ucapan, nggak ada suara, nggak ada. Tapi di dalam hati, rapopo. Tidak apa-apa. Itu alasan mengapa Allah menyelamatkan, mengeluarkan, membangkitkan ruhaniyahmu dari belenggu hawa nafsu. Kan sudah dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran ini enggak ada paksaan. Silahkan yang mau, silahkan yang menolak. Allah enggak memaksa. Kalau Allah tidak memaksa, maka saya sendiri tidak boleh memaksa dirimu harus beriman, enggak boleh. Seenaknya Anda sebagai umat percaya silakan, enggak percaya ya silakan. Ketika saat Allah sudah mengeluarkan ruhaniyahmu dari belenggu hawa nafsu disebabkan kau mau menerima dan mengamalkannya, maka Anda disebut mayyakfur bittaghuti wa yu'min billah. Andalah yang disebut golongan orang yang tinggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman hanya pada Allah. Barang siapa yang betul-betul hatinya tinggalkan kesenangan dunia, maka dipastikan dia akan semakin dekat
dan beriman pada Allah. Sebaliknya, wa may yakfur billahi, dan barang siapa maka wa yu'min bitaghuti, pasti dia akan dekat terhadap nafsu. Udah, iki rumus. Tetapi golongan panjenengan ini menduduki golongan yang pertama tadi, golongan di mana hati sudah beriman dan menjalankan apa keimanan tersebut. Setelah itu liyajziyalladzina amanu wa amilus solihati bil qisti, krono arai bales sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang wis padha percaya sapa ladina wa amilu lan do nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira laku kang bagus. Allah membalas terhadap orang-orang yang tidak hanya beriman tetapi juga melaksanakan keimanan tersebut bil qisti, dengan sebenar-benarnya, dengan seadil-adilnya. Artinya mereka yang hatinya sudah keluar dari belenggunya hawa nafsu, balasannya apa Allah cara membalasnya? Di dunia Anda sudah bisa merasakan dan menerima bagaimana hatimu akan menghadapi ketentraman, kedamaian, ya, walaupun tidak ada yang dimakan, hatimu tetap damai. Istilah bahasa orang Jawa, orang perempuan gak kakean, begitulah. Dikasih paki belonjo seminggu 300, yo matur suwun. Gak dikei blas ya matur suwun. Lah ngene pake gak kerja belas. Pake tidak ada kerjaan, gak ada penghasilan. Wis ini Pak, ayo ngombe banyu jeding ae bendina. Lah iya. Nguniku kadang-kadang iki wong wedok kono, mboten wedok gini. Anak sing dikek alasan, padahal teko ati dhewe gak iso nrimo. Hati sendiri. Sana Bu, orang perempuan sana, Amerika sana. Dah beratnya nih Bu ya, ngadepi persoalan yang seperti itu berat di hati. Iya, tapi seberat apapun akan menjadi ringan bagi panjenengan kalau panjenengan itu dimasukkan Allah dalam golongan alladzina amanu wa amilus solihati bil qisti. Itu. Nah, di dunia ini tetanda kedamaian, kejenjeman ruhaniyahmu itu karena selalu tiap saat beserta Allah. Itu sudah tetanda kalau akhiratmu itu mesti bisalamin aminin, wis mesti ngene iki.
Tadi saya katakan di depan tadi, siapa amal arif itu? Wong sing dikatakan makrifat pada Allah. Mereka yang sudah kembali pada Allah. Kalau di dalam Al-Quran amal arif itu disebut sebagai inna auliya Allah, disebut kekasih Allah. Disebut kekasih Allah karena dia sudah bertemu terhadap Allah, otomatis rasa mahabbah, rasa cinta itu pasti ada. Bertemu. Beda mereka yang tidak ada rasa cinta, nggak ingin untuk bertemu, nggak cinta. Kalau ada rasa cinta masih jauh sekalipun dicari Pak, didatangi, walaupun waktunya itu tidak lekas, tapi dia akan mengharapkan pertemuan itu. Beda dengan golongan yang berikutnya ini nanti. Waladina utawi golongan sing nomor loro, yaiku golongan kiri, kafaru kang podo kufur sapa ladina, kafaru kang podo ngingkari sapa aladina. Disebut ngingkari iku bagaimana toh Pak? Di sini ada 3 tanda disebut wong sing kafaru. Pandangan hakikat loh ya, jangan ngomong pandangan syariat. Nek pandangan hakikat itu berarti seluruh umat manusia. Tak kejo itu sampai kelalen aku. Surat Yunus ayat 7 itu tetanda orang yang disebut sebagai walladzina kafaru tadi. Pertama, la yarjuna liqa'ana. Mereka itu tidak mau untuk bertemu aku, kata Allah. Mereka itu enggak mau untuk sampai la ilaha illa ana. Antai enggak mau, apalagi ana. Wih, sampean artekno sendiri siapa mereka itu. La yarjuna liqa'ana. Mereka itu menolak bertemu aku, tidak mengharap terhadap pertemuan terhadap aku. Di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk bertemu Allah. Bahasa secara umum, nggak mau bertemu Tuhannya, nggak mau. Coba kita tarik ke belakang, apa flashback, apa jeneng? Flashback ya namanya. Berarti kita sendiri. Waktu sebelum kita digolongkan Allah di golongan kanan, golongan amanu, kita lihat ke belakang dulu kita, bagaimana ketika Anda melakukan perintah. Mana mungkin hatimu ada keinginan bertemu Allah? Gak ada. Karena imanmu pada saat itu pertemuan terhadap Allah itu setelah kematian. Berhubung Anda takut mati, yo gak ketemu. Coba sampean tanya siapapun ulama yang levelnya sampai setinggi langit ya, sampean tanya pertemuan pada Allah itu kapan? Pasti jam besok di akhirat, setelah kita
melalui kematian. Karena beliau-beliau itu belum melihat Al-Quranul Qadim, melihatnya itu hanya Al-Quranul Karim. Bisa dong ah? Enggak sampean, sing kono yang bantah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu terhadap aku, itulah orang yang kusebut sebagai orang yang ingkar. Allah dawuh ngoten. Otomatis kita dulu itu waktu sholat, zakat, puasa, haji, nggak ada ingin bertemu Allah, mesti bertemu makhluknya berupa surga atau pahala. Wis pasti Pak. Kita nggak bicara orang lain, bicara diri sendiri kita flashback ke belakang dulu. Wis untung gue mau iku dikeluarkan Allah dari golongan kiri nang golongan kanan, dipindah Allah. Untung jenengan durung bongko, ya toh. Wis iki gak ono ukurane. Sampai ukur balasane Allah koyok ngene iki ambek urusan dunya gak nutut. Ngono ae sik kae duwe pabrik telu ae kemelinti. Ya Allah. Ngono sik kae dadi kiai langgaran wis nilokne wong ya, membenci orang. Guys. Yes, kita dulu memang seperti itu Pak. Iya. Nah, setelah Anda iki sudah mau menerima hidayah dan petunjuk dari Allah, maka itulah asbabun nuzulnya mengapa Allah membangkitkan ruhaniyah Anda. Inilah maksud reinkarnasi itu di sini. Bukan si ruh, si bapak terus mudun nang putu, bukan. Atau si ruh kita oleh karena belum sampai pada Allah medun nanggone hewan, bukan. Itu pemahaman Anda. Aslinya Romo dulu itu tidak seperti itu. Walaupun bahasanya secara kinayah reinkarnasi iku netis, iku Anda harus peka. Bukan itu maksudnya. Iku bahasa kinayah. Iku bahasa tabir yang mempunyai maksud ruhaniyah kita yang mati ndang lekas hidupo. Ruhaniyah kita dikatakan mati karena terbelenggu dengan hawa nafsu lewat hayat dunia keluar. Atau bahasa sederhana, kita masih dalam kondisi jadi budaknya hawa nafsu, keluar jadi budaknya Tuhanmu. Lo gitu lo maksudnya. Tapi pada waktu itu Romo gak bilang seperti itu, gak berani. Biar Anda mencari pengetahuan maksud sendiri. Saya lihat di lapangan kebanyakan pemahamannya seperti itu. Makanya hari ini saya tegaskan, urusan Anda percaya gak percaya terserah. Hujah saya Al-Quran. Ilmu sejati dulu turunnya ya dari Al-Quranul Qadim. Gitu loh. Para kekasih Allah menerjemahkan dengan bahasa Jawa itu. Lah sekarang diterjemahkan dengan bahasa syariat, itu bahasa Quran, Al-Quranul Karim. Cuman aja kita kadung keenaan di dalam ajaran syariat,
Al-Quranul Karim akhirnya lali maksudnya, yaitu Al-Quranul Qadim. Makanya malam hari ini ku pertegas hal itu atas kebenarannya. Sesungguhnya mereka yang ingkar saya sebut sebagai orang yang menolak ajaran dinul haq, ajaran ilmu sejati, ajaran ilmu rasa, itu nggak mau ketemu aku, nggak mau. Dia nggak sadar setiap saat dan waktu aku sih ngelayani. Dia olehnya bisa makan, aku dulang, aku suapin. Olehnya dia bernafas, aku yang nyuapin. Olehnya dia bisa melihat matanya, aku yang nyuapin. Olehnya dia mendengar suara, aku yang nyuapin. Apapun aku yang melayani. Tapi kok cip kebajute, kok ya lali ambek aku. Kok cik kebajute, kok cik lali ambek aku. Iku Gusti Allah mengatakan hal itu. Dia nggak sadar atas bujukan nafsu dalam dirinya yang seakan-akan kayaknya yang berjasa itu nafsu, padahal aku sebetulnya itu. Akhirnya lalai dengan aku, dia percaya terhadap nafsu. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Lah ini nanti Anda akan menyesal dan mengerti yang sebenar-benarnya. Surga yang engkau janjikan, neraka itu nanti begitu. Sekarang ini dunia kayak surga. Anda terbuai dengan bisikan nafsu alladina yuwas apa? Yuwaswisu fi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia meniupkan, membisikkan dalam dadamu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi berarti kembalinya kepada nafsu. Jadi kena tiupan angin surga, sebenarnya itu adalah neraka. Nanti Anda kalau hatta idza ja'athum baghtatan, artinya kematian kalau itu datang baru Anda sadar. Itu golongan kiri, baru Anda sadar. Nah golongan kanan sudah awal tadi. Yang disebut orang ingkar adalah orang yang tidak mau bertemu aku di dunia ini, tidak mau kembali, tidak mau hati jenengan itu mengakukan Allahnya, justru mengakukan dirinya sebagai hamba dalam hal apa yang muncul dan timbul dari dirinya, dan atau dari luar dirinya mesti mengatakan makhluknya. Pernah Pak misu-misu ning dalan, sebab ning dalan wonten paku, misuh-misuh. Jadi sebab akibat paku iki sikilku boleh, kakiku kenapa paku, ngamuk-ngamuk, paku nih sing dilokno. Kaya dari imannya akhirnya jatuh di makhluk. Nah, satu. Nomor dua, waradu, dan mereka ikut ridho bil hayati dunia, dengan kemewahan dunia. Ridho hatinya, suka banget. Ruhaniyahnya itu suka banget dengan kemewahan kehidupan dunia. Iki disebut orang ingkar. Ingat, selama
hatimu itu masih tetap bersukaria, bercinta dengan bil hayati dunia, selama itu rohaniyahmu disebut golongan kiri, yaitu golongan yang hati buta, golongan yang hati mati, nggak ada kebangkitan di dunia ini, nggak ada bagi mereka. Watma'annu, dan mereka bersukaria biha kelawan hayatat dunia. Mereka bersukaria, bersenang-senang dengan kehidupan duniawiyah. Lihat mereka yang seperti ini, nggak ada ketenangan hati, ketentraman, nggak ada. Yang ada khawatir, rasa takut, rasa gelisah. Khawatir dunyane entek, khawatir kehilangan kesugihan, khawatir kehilangan jabatan, khawatir kehilangan bla 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 bla. Iku bentuk kebutaan hati kita pada Allah. Waladina sing nomor telu, golongan wong sing ingkar hum ya aladina an ayatina iku ghafilun, mesti nolak, mesti melalaikan kebenaran, yaitu ya apa kebenaran yang dimaksud ayat-ayat di dalam hakikat ditolak sampai kapanpun, hatta zurtumul maqabir, dilalaikan. Wis, golongan yang seperti ini Bapak Ibu, nanti akan terjadi kebangkitan yang disebut secara syariah. Secara syariah dibangkitkan setelah dia meninggal. Apa yang terjadi? Walladzina wong kuwi kabeh mang golongan kiri yang disebut sebagai kafaru, lahum iku tetep kedue mereka syarabun, Allah nyiapake satu minuman, hamin hamimin yang mendidih. Ngombe kopi awakmu sik mongah-mongah, umben langsung rasane piye. Iki cara ngomong bahasa akal. Jadi mongah-mongah, ngerti mongah-mongah men? Mendidih ya. Kopi itu langsung kita seruput. Ini panasnya kopi, panas ning dunya kaya. Yang dimaksud di sini adalah hamim. Min syarabin hamim. Syarabun min hamim. Apa? Minuman yang berasal dari minuman yang mendidih di akhirat, yaitu mereka menemukan panas melonyotno, yaitu hatimu ada rasa takut, khawatir, gelisah, yaitu wa adzabun lan utawi siksa alimun kang pedih. Gak ono enteke Pak, gak ada habisnya. Selama hatimu tidak mau kembali di dunia ini, selama itu hatimu akan tersiksa. Panasi ati kok tanggung dewi, iyo nek panasi matahari ditanggung wong akeh. Nah iki panasi hati, macem-macem panasi hati itu disebabkan karena kita tidak mau kembali. Hal itu bimakanu yakfurun, karena kau pada waktu di dunia ngaku-ngaku kalau kau yang melakukan, akhirnya ya diwenehke, diberikan. Ini kau yang ngaku-ngaku kau yang melakukannya, padahal semuanya kata Allah aku yang lakono.
bejolah mereka yang sudah kembali kepada aku, maka bighairi hisab, mereka tidak akan mendapatkan satu perhitungan, karena nggak ada yang dihitung, kosong blong. Mereka yang sudah di golongan kanan, yaitu golongan yang sudah kembali terhadap Allah. Kesimpulannya, reinkarnasi adalah bangkitnya rohaniyahmu, keluarnya bebasnya rohaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Yang membebaskan itu Allah hidup dalam dirimu, yang disebabkan karena kau menerima ajaran dinul haq, titik. Mereka yang tidak mau melakukan hal ini di dunia, maka dibangkitkan setelah hari kiamat, yaumi yub'atsun, yang disebut yaumi yub'atsun, hari kebangkitan, ya. Hari kebangkitan disebabkan kau di dunia itu belum mengalami satu kebangkitan. Konsekuensinya sudah ada sendiri-sendiri. Ada yang tanya? Silakan di majelis.